Halo, kembali berjumpa di Kompas Bisnis bersama saya Paskalis Siswari. Saudara, pemerintah tahun ini menurunkan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN menjadi 321,2 triliun rupiah. Anggaran ini hanya berisi anggaran pemerintah pusat. Tahun ini anggaran pemerintah pusat untuk program PEN adalah 482 triliun rupiah. Nah, meski tahun depan angkanya turun, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran tetap fleksibel melihat kondisi pandemi tahun depan. Anggaran PEN akan banyak fokus pada sektor kesehatan dan juga perlindungan sosial. PEN ini sudah menampung yang kesehatan tadi yang sudah disampaikan, baik untuk vaksinasi maupun untuk 3T, testing, tracing, treatment. Kita untuk yang lain perlindungan sosial cadangan seperti yang tadi disebutkan, selain yang sudah merupakan perlinsos yang basic, kita juga akan memberikan cadangan kalau sampai terjadi adanya kenaikan COVID. Untuk elemen yang lain UMKM pasti nanti masih akan dipertahankan. Yang tidak muncul di dalam angka 321,2 triliun adalah belanja PEN yang berasal dari daerah. Karena selama ini juga dari TKDD itu sebagian masuk seperti 8% dari DAU DBH maupun dari PLT desa. Kita akan bahas pagi ini lebih detail soal RAPBN 2022 bersama ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambiantoro. Selamat pagi, Satria. Selamat pagi, Riri. Oke, ini kalau melihat dari angka yang sudah dikeluarkan kemarin, kita bahas soal pajak dulu. Ini cukup agresif, target pajak tahun depan ada 1.262 triliun. Ini di luar bea cukai dan juga PNBP, bahkan naiknya hampir 10,5% ya. Ini terlalu optimis nggak sih? Ya, jadi temanya dari fiskal buat tahun depan itu memang konsolidasi, gitu. Fiskal konsolidasi. Jadi untuk tahun depan itu pemerintah kan punya opsi sebenarnya, apakah ini setelah pandemi akan mempercepat pemulihan ekonomi atau memperbaiki fiskalnya, karena dana yang dikeluarkan untuk PEN itu cukup besar ya. Tampaknya pemerintah memilih opsi yang kedua, di mana dari sisi ini belanja ada yang dipotong dan belanja penerimaan pajak itu ditargetkan cukup agresif ya, di atas 10% terutama, sekitar 10%. Oke, ini dengan kenaikan atau kondisi seperti sekarang lagi pandemi juga, apakah ini berarti ada indikator tahun depan akan ada hal-hal lain atau sektor-sektor lain yang akan dikenakan pajak atau dinaikkan pajaknya? Betul sekali ya, kalau dari sisi pasar keuangan tampaknya kami sudah cukup memprice in bahwa pajak pertambahan nilai atau VAT itu PPN itu akan naik. Gitu. Jadi PPN itu kan dampaknya cukup besar ya bagi masyarakat ya. 30 hingga 40% penerimaan negara, sekitar 500 triliun setahun itu dari PPN. Dan tampaknya PPN yang sekarang di angka 10% itu cukup penting lah untuk dinaikkan ke 11 hingga ke 12%. Gitu. Ini terutama untuk mengantisipasi karena tax to GDP ratio kita kan sangat rendah ya, hanya sekitar 8%. Itu kalau negara-negara di luar, negara maju itu bisa ada 14, 15 hingga 16% kalau di OECD ya. Jadi ya kombinasi kenaikan pajak ini tampaknya ditempuh pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat di yang tahun depan yang bisa mempersulit financing. Oke, ini berarti masyarakat juga harus bersiap ya tahun depan. Tapi kalau melihat tadi Satria juga sempat bilang bahwa ini belanja sebenarnya tipis banget naiknya, 0,42% dibandingkan tahun lalu. Jadi terendah atau kedua terendah ya sejak 2004. Apa yang Anda cermati dari sini? Apakah memang pembagian anggaran ke kementerian-kementerian ini sudah pas? Karena ada kementerian yang akhirnya ditekan jauh sekali, ada kementerian yang anggarannya naik gitu. Nah, dari yang Anda lihat Satria, sudah pas belum sih anggaran-anggaran di belanja negara tahun depan ini? Betul, jadi kalau dilihat dari sisi anggaran, sebenarnya kenaikan 0,4% itu tergolong rendah, Pak Riri. Jadi itu kan di bawah inflasi ya, inflasi kita bahkan kan 2%. Jadi basically tahun depan itu fiskal kita akan terkontraksi. Jadi dukungan dari sisi fiskal, dari sisi anggaran ke pertumbuhan ekonomi itu tampaknya cukup minimal ya. Gitu. Nah, mengenai breakdown tiap kementerian memang kementerian-kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial itu memang kan anggarannya turun sejalan dengan asumsi bahwa tahun depan itu COVID akan normalisasi ya. Tapi yang
perlu dikritisi sebenarnya adalah anggaran pertahanan Kementerian Kemenhan dan Polri itu juga naik cukup drastis ya untuk tahun depan. Ini udah 2-3 tahun terakhir itu anggaran yang pertahanan itu naiknya memang cukup dramatis, dan ini menurut saya perlu penjelasan lebih lanjut, bukan cuma dari Kementerian Keuangan tapi kementerian terkait untuk menjelaskan anggarannya itu digunakan untuk apa ke depan. Oke. Yang harus diperhatikan adalah TNI Polri pertahanan, karena naiknya bahkan TNI 14%, pertahanan 13%. Ini yang harus digarisbawahi ya Satria. Terakhir berarti, karena masih dalam bentuk rancangan tentunya, masih ada yang bisa diperbaiki ke depan. Kalau selain tadi anggaran di pertahanan juga TNI yang masih harus dilihat apakah memang penting kenaikannya. Ada lagi nggak menurut Satria yang harus disoroti atau diperbaiki, dievaluasi dari era APBN ini? Baik, kalau dari sisi anggaran Kemenhan dan Polri, naiknya itu at the expense of, atau yang dikorbankan itu adalah anggaran terutama infrastruktur. Gitu. Anggaran infrastruktur yang turun saya rasa tuh hampir 7% sendiri ya, belanja modal. Dan sebenarnya pemulihan ekonomi itu bisa bergantung pada infrastruktur juga karena menciptakan lapangan kerja. Jadi apalagi biasanya tuh anggaran pertahanan, Kemenhan atau polisi itu mempunyai multiplier efek ke ekonomi yang minimal. Gitu. Karena kita kan biasanya kan impor senjata dan lain-lain. Jadi dampaknya ke industri domestik itu tidak terlalu besar jika dibandingkan kita memberikan anggaran ke Kementerian PUPR atau Kemenhub yang digunakan untuk infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja. Oke, karena itu efeknya, efek dominonya ke masyarakat lebih terasa dibanding kalau anggaran yang untuk impor malah yang dinaikkan ya. Terima kasih banyak untuk penjelasan pagi ini. Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambiantoro sudah bergabung di Kompas PT. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih.